Shalom, kami menyambut saudara sekalian dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GBI Bethel. Kami berharap saudara sekalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Bagi yang baru pertama kali bergabung dan juga bagi Anda yang rindu untuk didoakan dan dilayani, dapat mengirimkan komen pada kolom chat. Sebelum kita mengikuti ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap kebaikan-Mu. Tiba saatnya kami akan beribadah Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal sampai akhir ibadah. Kami terima lawatan-Mu dan hadirat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Yesus. Inilah setiap kami dengan kerinduan kami. Kami bawa rasa haus kami akan hadirat. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari angkat tanganmu, katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama-sama dengan kerinduanmu bawa pujian ini, katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Mari bersama-sama katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Kami mau bernyanyi meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, katakan, inilah yang ku renungkan
Setiap pujian kami naikkan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami nyatakan dengan iman kami. Dan hatiku Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Katakan dan hatiku suka. Sorak-sorai yang terbaik bagi nama Tuhan. Oh haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersuka cita Tuhan siang hari ini, sebab kami boleh bersama-sama datang di dalam hadirat-Mu. Kami duduk diam Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat kami memuji, saat kami menyembah, ada kuasa yang tidak terbatas bekerja di tempat ini Tuhan. Untuk melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji, menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa ada sukacita di dalam Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu, lihat samping kiri, samping kananmu, katakan Yesusku luar biasa, haleluya. Come on. Mari saya mengajak untuk setiap kita bertepuk tangan bersama-sama bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Bersama-sama katakan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Kami mau katakan dengan iman kami, ketika Tuhan pulihkan keadaanku, maka jiwaku pun bersuka. Ketika Tuhan lakukan perkara besar, maka jiwaku pun bersorak. Here we go. Walau ku harus berjalan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Walau ku harus menangis, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Haleluya. Seberapa banyak yang percaya hanya di dalam Tuhan ada sukacita, ada kemenangan.
Kami percaya dengan iman kami Tuhan. Oh, walau ku harus menangis, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Lebih sungguh katakan, sambil ku menabur benih, ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang dan ku membawa sorak-sorai. Ku pasti pulang, sorak-sorai. Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Masih siap memuji Tuhan, amin. Seberapa banyak yang siap memuji Tuhan? Katakan haleluya. Haleluya. Sebab di dalam Dia ada kasih yang tidak terbatas. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Bersama-sama katakan, kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Bersama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Here we go. Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari ke hari, tangan-Mu yang berkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Come on everybody, clap your hand. Hallelujah. Bersama-sama saya katakan, sama-sama katakan,
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami mau katakan Engkau baik. Bahkan Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, yang ku tahu Kau ada bersamaku, tak pernah ku lakukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Walaupun takkan mudah Tuhan, kami percaya dengan iman kami. Walaupun takkan mudah, ku tetap percaya. Semua mendatangkan kebaikan bagiku. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik bagiku. Engkaulah kekuatan kami Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami masuk dalam lembah kekelaman, kami percaya tangan kuat-Mu yang menopang kami. Kami mau bersyukur untuk setiap pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan inilah iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik walau yang kulihat tak baik, rencana-Mu terbaik. Nyatakan bersama-sama. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Kau baik, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Mari bersama-sama bangkit berdiri, nyatakan iman-Mu. Kau baik walau keadaan tak baik, rencana-Mu terbaik. Sungguh Kau baik, Kau baik walau yang kulihat tak baik, rancangan-Mu terbaik. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, tak pernah ku takutkan hidupku, sepenuhnya percaya akan rencana-Mu terbaik. Sama-sama katakan. Tak pernah ku ragukan janji-Mu, sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan.
rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sepenuhnya percaya akan rencanamu terbaik bagiku. Sungguh kau baik Tuhan, sungguh kau baik Yesus, selama-lamanya Engkau baik. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah tinggalkan kami, sebab kasih setiamu Tuhan selalu ada bagi setiap kami. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Melalui pujian penyembahan ini kami dikuatkan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau akan memberkati hamba-Mu. Dan kami siap terima lawatan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda lagi di dalam ibadah online pada kesempatan ini. Kita sedang memperingati pada bulan Agustus ini kemerdekaan Republik Indonesia, dan karenanya firman Tuhan yang akan saya bagikan pada kesempatan ini adalah cinta untuk bangsa. Kita akan bersama-sama melihat kitab Nehemia pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, dan firman Tuhan berbunyi demikian. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikan kepada raja karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, "Mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit?" Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, "Hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api?" Lalu kata raja kepadaku, "Jadi apa yang kau inginkan?" Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, "Jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali." Apa yang disampaikan oleh Nehemia itu adalah sebuah bagian di dalam perjalanan kehidupannya tentang cintanya untuk bangsanya, tentang perhatiannya yang sungguh-sungguh terhadap bangsa di mana dia sudah lahir, besar, dan bertumbuh, yaitu bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita bisa belajar dari Nehemia bahwa cinta untuk bangsa adalah bagian dari kehidupan iman, kehidupan orang yang percaya kepadanya. Nah, hari ini kita akan belajar meneladani bersama-sama tentang apa yang dilakukan oleh Nehemia dan bentuk-bentuk nyata seperti apakah yang kita bisa kerjakan sebagaimana Nehemia sudah memberikan teladan kepada setiap kita. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, cinta untuk bangsa bisa kita wujudkan dengan menjadi bagian dari bangsa itu. Ada orang-orang yang lahir besar di sebuah bangsa, tetapi kemudian tidak mau tahu dengan keadaan bangsa itu. Acuh, cuek, nggak mau tahu dengan segala yang terjadi. Pokoknya dia hidup sendiri, pokoknya yang penting apa yang dia butuhkan, perlukan sudah ada. Dia nggak mau tahu dengan urusan apapun, urusan orang lain, apalagi urusan bangsanya.
Tapi kalau kita lihat dari teladan Nehemia, maka dia adalah seorang yang karena lahir dari satu bangsa tertentu, maka dia harus menjadi bagian dari bangsa itu, dan dia juga harus melakukan sesuatu untuk bangsa itu. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat yang kedua tadi disebutkan, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Fokus perhatiannya terpusat kepada orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi, kepada kota yang sudah runtuh, yaitu Yerusalem itu, karena dia merasa bahwa dia menjadi bagian dari dalamnya. Rasa memiliki adalah sesuatu yang sangat penting di sini, karena ketika seseorang memiliki rasa memiliki itu, maka dia akan peduli, dia akan mau terlibat, dia akan cenderung untuk melakukan sesuatu. Nehemia tidak berkata, peduli amat aku berasal dari bangsa apa, dari suku apa, dari daerah mana. Yang penting aku selamat, yang penting aku hidup, yang penting aku bisa makan, minum setiap hari. Semuanya sudah tercukupi. Tetapi ketika mendengar tentang kotanya, bangsanya, tempat di mana ia dilahirkan, dibesarkan, mengalami sebuah pergumulan. Karena dia punya rasa memiliki itu, dia menanyakan, dia mencari tahu, dia ingin melibatkan dirinya di dalam apa yang sedang dihadapi oleh bangsanya. Saudara, kalau kita lihat Nehemia sebenarnya sudah mapan. Dia sudah settle, nyaman di Persia, dan dia juga sudah punya pekerjaan yang tetap. Dia adalah seorang juru minuman raja. Tetapi posisinya itu tidak membuat kemudian dia acuh terhadap apa yang terjadi atas bangsanya. Dia tidak lupa jati dirinya sebagai bagian dari kota Yerusalem, dari bangsa Yahudi yang menjadi tempat di mana ia besar, di mana dia bertumbuh, di mana dia ditempatkan oleh Tuhan. Bisa saja sebenarnya dia mengatakan, aku sudah enak di sini, aku sudah tidak mau lagi terlibat dengan berbagai macam masalah yang akan memusingkan aku sendiri, aku sudah cukup dengan pekerjaanku di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, lokasi, posisi, profesi tidak pernah berpengaruh bagi seseorang untuk menjadi bagian dari bangsanya. Waktu itu memang Nehemia tidak sedang berada di Yerusalem. Lokasinya dia berada di Persia. Posisinya pada waktu itu bukan seorang raja, bukan seorang pemimpin atas sebuah bangsa, bukan seorang anggota dewan atau senat atau apapun. Seorang juru minuman raja, tapi apapun posisi seseorang, apapun profesi seseorang, ternyata tidak berpengaruh terhadap Nehemia untuk memikirkan bahwa saya adalah bagian dari bangsa saya. Saudara, orang Kristen, orang percaya, saudara dan saya adalah bagian integral dari sebuah bangsa. Mungkin sudah menyaksikan program ini dan menjadi bagian dari sebuah negara atau bangsa tertentu. Tetapi saudara kemudian harus selalu mengingat bangsa apakah, negara manakah yang menjadi tempat saudara dilahirkan, bertumbuh, dan menjadi besar, bisa berkarya, bisa bekerja. Dan di sanalah kemudian kita harus memikirkan apa yang bisa saya buat untuk bangsa saya. Mungkin ada di antara saudara yang lahir dan besar, bertumbuh menjadi warga negara tertentu di luar Indonesia, tidak terlalu menjadi soal, tidak masalah dengan itu semua. Mari kita bersama-sama memiliki sebuah kecintaan terhadap bangsa di mana Tuhan menempatkan kita. Saudara, kita adalah bagian dari bangsa Indonesia, dan Indonesia adalah bangsa yang harus kita kasihi, menjadi objek di mana kita berkarya, bekerja, dan kemudian melakukan sesuatu untuknya. Ada seorang tokoh dari Ambon, Maluku. Namanya adalah Johannes Leimena. Dia adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter.
dokter yang sangat bersahaja, memiliki gaya hidup ugahari, sederhana. Di era perjuangan kemerdekaan Indonesia dan beberapa waktu setelahnya. Dr. Johannes Leimena adalah seorang tokoh yang sangat dekat dengan Presiden pertama Insinyur Soekarno. Bahkan Pak Karno menyatakan bahwa Johannes Leimena adalah orang paling jujur yang pernah kutemui. Ia adalah pendetaku. Saudara, profesinya bukan seorang pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan pelayan Tuhan di gereja. Profesinya adalah seorang dokter. Tetapi karena dengan kebersahajaan, kejujuran, kesederhanaan yang dia lakukan, maka kemudian apa yang dilakukan itu menjadi sesuatu yang berkesan mendalam terhadap kehidupan orang lain. Dalam hal ini, Presiden pertama Republik Indonesia, bahkan dia digelari, dia adalah pendetaku. Saudara, Johannes Leimena membaktikan hidupnya untuk bangsanya, untuk Indonesia. Salah satu karyanya yang fenomenal adalah bahwa sebagai Menteri Kesehatan pada waktu itu yang diangkat oleh Pak Karno, dia meracik salep Leimena untuk sebuah penyakit kulit ringan yang sering diidap oleh rakyat kecil pada masa itu. Dan apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang kemudian bermanfaat, berguna bagi bangsanya. Kalau dia berpikir nyaman, enak, dia akan berkata, aku sudah jadi dokter, aku mungkin akan pergi ke Belanda saja, atau aku akan pindah ke negara lain saja, karena di sini sedang berjuang, di sini tidak enak, di sini tidak nyaman, dengan profesiku ini mungkin aku bisa melamar di tempat lain. Tetapi itu bukan sesuatu yang dilakukan oleh Johannes Leimena. Dia berbakti untuk Indonesia karena dia menjadi bagian dari Indonesia yang dia cintai. Ada seorang arsitek berdarah Batak namanya Friedrich Silaban. Friedrich Silaban adalah seorang anak pendeta yang mengikuti sebuah sayembara desain. Dan saudara tahu bahwa desain itu adalah desain sebuah masjid, yaitu Masjid Istiqlal. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Silaban ketika dia mengikuti sayembara ini adalah kemudian memenangkan sayembara itu. Dan kalau sekarang Masjid Istiqlal berdiri di Jakarta, itu karena sumbangsih dari seorang arsitek namanya Friedrich Silaban. Seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang mengasihi bangsanya. Bung Karno menjulukinya sebagai by the grace of God setelah memenangi sayembara itu. Karena orang pasti berpikir yang akan memenangkannya tentu adalah orang-orang dengan agama Islam atau mereka yang berlatar belakang Muslim. Karena ini adalah sayembara untuk merancang, untuk membangun, menggambar sebuah masjid. Makanya ketika Silaban yang menjadi juaranya, Bung Karno berkata, by the grace of God only. Hanya oleh karena anugerah Tuhan. Seorang Kristen yang mengasihi bangsanya dan tidak melihat sekat-sekat suku, agama, ras, antar golongan, tetapi dia melihat Indonesia secara utuh. Seorang yang berkarya dengan nilai-nilai toleransi yang kuat, dia mengasihi bangsa di mana dia lahir dan dibesarkan. Saudara, Johannes Leimena dan Friedrich Silaban kiranya menjadi contoh dan teladan bagi setiap kita, bahwa kita pun adalah bagian dari Indonesia dan kita bisa melakukan sesuatu. Cinta untuk bangsa yang kedua adalah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan menaikkan doa bagi bangsa kita. Saudara, Nehemia berkabung. Dia berdoa, dia berpuasa bagi bangsanya. Kita bisa melihat dan membacanya di dalam Nehemia pasal 1 ayat 4-11. Bagaimana ketika dia mendengar kabar tentang kehancuran Yerusalem, kehancuran bangsanya, maka yang dia lakukan bukan syukurin, bukan rasain, kenapa nggak mau takut kepada Tuhan. Tidak.
Yang dia lakukan adalah berkabung, berdoa, berpuasa bagi bangsanya. Saya melihat ada beberapa doa yang dinaikkan kepada Tuhan oleh Nehemia. Yang pertama, doa pertobatan. Dalam Nehemia 1 ayat 5 dikatakan begini, "Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya." Ayat 6, "Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu. Dengan," coba lihat saudara, "mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa." Ayat 7, "Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu." Nehemia melakukan doa pertobatan. Dia menyatakan kepada Tuhan bahwa dia adalah seorang yang bersalah di tengah-tengah bangsanya. Dia adalah seorang yang bersalah di tengah-tengah kaum keluarganya. Dan kemudian dosa, kesalahan, pelanggaran inilah yang kemudian harus diakui di hadapan Tuhan. Dan dilanjutkan dengan permohonan ampun kepada Tuhan. Supaya Tuhan membasuh, supaya Tuhan menghapus, supaya Tuhan melupakan apa yang menjadi kesalahan dan pelanggaran bangsa Israel itu. Saudara, ketika kita mengingat bangsa kita, maka kita juga adalah orang-orang yang bisa menjadi wakil. Kita berdiri bagi bangsa kita mendoakan bangsa kita, dan kita juga mengatakan kepada Tuhan, "Ampunilah bangsaku, ampunilah orang-orang yang telah bersalah kepadamu ya Tuhan, karena kami sudah melanggar ketetapan perintah-perintah-Mu." Saudara, betapa pentingnya ketika kita menghadap kepada Tuhan mewakili bangsa kita, menjadi juru syafaat bagi bangsa kita ini untuk meminta ampun, bertobat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan dari jalan-jalan yang jahat ini, dan biarlah kita menjadi teladan di dalam iman yang mengawali setiap doa kita dengan pertobatan kita kepadanya. Selain doa pertobatan, yang diajarkan atau diteladankan oleh Nehemia juga adalah doa pernyataan iman. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-8 dan selanjutnya dia mengatakan seperti ini, "Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana." Ayat yang ke-10, "Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umat-umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat?" Ada sebuah pernyataan iman di dalam bagian ini. Bagaimana Nehemia kemudian berkata kepada Tuhan, "Engkau telah berfirman, Engkau telah berjanji bahwa ketika pertobatan terjadi, ketika kami berbalik dari dosa, dari yang jahat kepada Engkau ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang akan memulihkan keadaan bangsa kami." Dan dengan itu dia beriman, dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Dia adalah pribadi yang akan mengampuni orang-orang yang bersalah, tetapi yang bertobat, yang mengaku kekeliruannya itu di hadapan Tuhan. Itu sebabnya doa pernyataan iman ini, karena berdasarkan kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh Tuhan, adalah sesuatu yang penting bagi setiap kita orang-orang percaya. Doa pertobatan, doa pernyataan iman. Barulah kemudian yang ketiga,
doa permohonan. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-11, Nehemia menyatakan, "Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini, dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini, dan mendapat belas kasihan dari orang ini." Maksudnya dari Raja Artasasta. Saudara, ketika kita menghampiri Tuhan di dalam doa, mari kita selalu mengingat bahwa ada dosa pelanggaran yang kita lakukan. Kita harus bertobat. Kita harus memiliki pernyataan iman bahwa ketika kita bertobat, Tuhan mengampuni. Dan barulah kemudian kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, doa adalah tempat di mana kita memohon, tempat di mana kita memberikan permintaan-permintaan kita kepada Tuhan, di mana kita berseru kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu. Nehemia membawa Artasasta ke hadapan Tuhan, memohon hatinya dilembutkan, memohon Tuhan mengubah apa yang menjadi keputusan-keputusan Artasasta itu, sehingga kemudian Nehemia diizinkan untuk kembali ke bangsanya dan kemudian melakukan sesuatu. Saudara, orang yang mengasihi bangsa, orang yang menunjukkan cinta untuk bangsanya, bisa dilakukan dengan berdoa bagi bangsanya. Yang ketiga, saya melihat bahwa Nehemia menunjukkan cinta bagi bangsanya dengan menunjukkan karya yang nyata bagi bangsanya. Ada waktu untuk berdoa, tetapi ada saatnya untuk berkarya nyata. Nehemia bukan orang yang hanya menangis, berkabung, meraung-raung, memohon kepada Tuhan. Tetapi langkah lanjut yang dia lakukan adalah bekerja, berkarya, bertindak, melakukan sesuatu. Saudara, ketika kita mulai melakukan sesuatu, tentu saja kita tidak pernah berpikir bahwa akan langsung menjadi sesuatu yang besar. Tetapi sesuatu yang besar selalu harus dimulai oleh langkah-langkah yang kecil. Kita tidak harus menjadi besar terlebih dahulu untuk menjadi sesuatu, untuk memulai sesuatu. Tetapi kita tidak akan pernah menjadi besar kalau kita tidak pernah melangkahkan kaki, kalau tidak pernah melakukan, memulai sesuatu. Nehemia menyelidiki dan menunjukkan tekadnya dengan membangun kembali tembok Yerusalem. Saudara bisa membaca di dalam Nehemia pasal 2 ayat 17 dan 18. Bagaimana dia kemudian mulai melakukan sesuatu, merancang, melaksanakan, mengeksekusi, dan kemudian selesailah apa yang dia rindukan, apa yang dia rancang, apa yang sudah dia doakan sebelumnya. Saudara, tembok akhirnya selesai dibangun dan kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui apa yang dikerjakan oleh Nehemia. Cinta untuk bangsa tidak bisa hanya dilakukan dengan komentar-komentar, hanya dengan sindiran-sindiran di media sosial, hanya dengan merendahkan satu dengan yang lain melalui ucapan-ucapan kita. Saudara, cinta untuk bangsa adalah sesuatu yang bisa kita wujud nyatakan di dalam tindakan-tindakan. Larry Cunningham pernah mengusulkan bahwa kita bisa berkarya bagi bangsa dan memikirkan tentang adanya 7 gunung pengaruh yang kita bersama-sama bisa pakai sebagai sebuah kebun garapan sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita. Ada art, seni dan budaya di mana kita bisa berpengaruh di dalamnya. Ada bisnis, ada bagian-bagian lain, ada gereja, ada kemudian development of the poor, bagaimana kita memikirkan orang-orang miskin, memberi makan kepada mereka. Ada edukasi atau pendidikan di mana kita bisa terlibat di dalamnya, dan kemudian juga bidang-bidang yang lain,
bahkan sampai kepada dunia politik. Saudara, mari kita temukan panggilan kita untuk berkarya, bekerja nyata bagi bangsa kita ini. Semua hal yang diberikan Tuhan sebagai sebuah tanggung jawab bisa kita kerjakan dengan bertanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Dan dengannya kemudian kita bisa berbakti, menunjukkan cinta kita untuk bangsa Indonesia. Kita mengingat ada seorang atlet anak Tuhan namanya Gracia Polii. Bagaimana kecakapannya di dalam dunia olahraga secara khusus dalam cabang bulu tangkis. Dia pakai dan gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Dia berlatih dengan keras, dia bekerja dengan gigi, dengan giat. Dia terus ada di dunianya itu, di dalam dunia olahraga itu. Sampai akhirnya kemudian dia bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia di dalam Olimpiade beberapa waktu yang lalu. Saudara, ada Dr. Lee Darmawan, seorang yang bergerak di dalam bidang kesehatan, yang sesuai dengan apa yang menjadi passion-nya. Dan karena itu dia menunjukkan cinta untuk bangsanya dengan membuat sebuah rumah sakit apung. Dia bergerak dari satu pulau ke pulau yang lain, menjangkau pulau-pulau yang terpencil, yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Dan karenanya dia bisa berbakti, dia bisa mengabdi kepada Indonesia dengan cara itu. Kita semua punya panggilan yang khas, unik, berbeda-beda. Mari kita temukan apa yang kita bisa kerjakan untuk bangsa kita, untuk Indonesia. Mungkin kita tidak akan menjadi seterkenal tokoh-tokoh itu, tetapi mari ingat sekali lagi, bukan soal terkenal atau tidak, tetapi yang paling penting adalah kita yang melangkah, kita yang memulai, kita yang mengerjakan sesuatu sehingga kemudian bermanfaat. Setidaknya untuk tetangga sekitar kita, orang-orang yang ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan kemudian pengaruh itu akan semakin besar, semakin luas. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang bermanfaat bagi orang lain. Bagaimanapun kita adalah bagian dari bangsa ini. Dan mari kita mulai bertekad bukan hanya berdoa, bukan hanya berbicara sesuatu tanpa melakukan apapun. Tetapi mari kita juga mulai melangkah. Kita adalah bagian dari bangsa ini. Kita harus berdoa bagi bangsa ini. Dan kita juga harus bekerja nyata, berkarya bagi bangsa ini. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami berterima kasih untuk kemerdekaan bangsa ini. Tetapi kami juga mau terlibat lebih jauh ya Tuhan, ke dalam berbagai hal yang Tuhan nyatakan kepada kami. Panggilan Tuhan bagi kami. Biar kami bukan hanya berdoa, bukan hanya berbicara, tetapi kami juga bekerja nyata. Tuhan, urapilah setiap kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang jadi berkat bagi bangsa kami. Dan juga itu semua menunjukkan cinta kami atas bangsa ini ya Tuhan, sebagaimana Engkau mengasihi bangsa Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemimpin bangsa dari tingkat pusat sampai ke daerah, biar mereka semua diberi kecakapan, kejujuran, supaya dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian yang kami lakukan, bukan hanya kami dengarkan saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom Jemaat GBI Bethel Bandung yang terkasih. Bersyukur kalau Tuhan mengizinkan kita melewati 79 tahun kemerdekaan menuju Indonesia yang lebih baik. Saya Josie Andrew dan berikut informasi yang telah kami rangkum dalam Bethel News selengkapnya. Opa, oma, om, dan tante,
Hadirilah ibadah Bethel Senior Club yang diadakan pada Sabtu 24 Agustus pukul 9 pagi bertempat di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania. Hadir sebagai pembicara PDP Sony Lumaksono yang akan membawakan tema Iman yang Menggerakkan Belas Kasihan. Kami mengajak Anda bergabung dalam ibadah raya 24 dan 25 Agustus yang hadir sebagai pembicara PDP Diki Tio, PDM Jessica Elizabeth Abraham, PDP Billy Andreas, Pendeta Adinata dari LA, Evangelis Indri Pardede, Pendeta Yusuf Tarigan, PDP Jonathan Arifin, Pendeta Didi Lapian. Jemaat Tuhan, ada berita seru. Akan ada acara menarik di Great Festival. Sebuah acara menarik dengan adanya basar, penampilan panggung, workshop, talk show, dan lainnya. Bertempat di lapangan parkir seberang GBI Bethel Mekarwangi, 29 hingga 31 Agustus. Kesempatan baik bagi yang akan berpartisipasi membuka tenan basar. Hubungi nomor berikut. Kami informasikan kepada para orang tua, telah dibuka kesempatan melayani Tuhan untuk anak-anak Anda di bidang singer, choir, dan dancer. Bagi anak-anak yang telah memenuhi persyaratan, dapat mendaftar melalui link berikut ini. Audisi dilakukan pada 7 September jam 9 pagi, bertempat di GBI Bethel Mekarwangi. Telah dibuka kesempatan untuk Anda mengikuti kelas pemuritan SMK Berbuah Tetap yang akan dimulai pada 9 September pukul 18.30 malam bertempat di GBI Bethel Mekarwangi, Ruang Betania. Yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan tim. Syarat mengikutinya adalah sudah selesai SMK level berakar hingga level berbuah. Lakukan pendaftarannya segera. Kemerdekaan bukanlah akhir tapi awal dari perjuangan tanpa akhir. Demikian Battle News pekan ini, saya Josie Andrew dan segenap kru Battle News yang bertugas mengucapkan Happy Weekend, Dirgahayu Indonesia, Merdeka! Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai dan mari kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kasih setiamu dalam kehidupan kami. Bersyukur kalau kami hari ini boleh kembali beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan, apa yang telah kami naikkan, pujian penyembahan, persembahan yang kami bawa, juga firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan untuk setiap dari kami menjalani seminggu ke depan. Kau yang kiranya Tuhan menolong setiap anak-anakmu yang ada dalam masalah, yang sakit Engkau sembuhkan, yang ada berbeban berat, punya masalah, Engkau yang teguhkan, bahkan Engkau yang adakan mujizat. Dan biarkan Tuhan, apa yang kami terima daripadamu, kami kembalikan berupa pujian, penyembahan, juga kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk orang-orang yang membutuhkan Engkau juga dimanapun berada. Kiranya lewat tangan kami juga bisa membagikan kasih-Mu kepada kehidupan mereka. Dan kami mau terima berkat Tuhan sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Dan dengan iman kami menerima berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati oleh ibadah ini, saya mau mengajak setiap dari kita untuk share link ibadah ini kepada teman sehingga teman Anda juga diberkati
Dan jangan lupa untuk like dan subscribe sehingga saudara tidak kehilangan kesempatan mengikuti setiap ibadah dan juga program melalui channel ini. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat.